mau. Halo anak-anak Miss yang kelas 10. Oke, selamat datang kembali di video Miss. Kali ini kita akan lanjut materi kita mengenai fungsi eksponen. Nah, di materi ini kita akan memahami mengenai gimana sih bentuk dari fungsi eksponen, lalu menggambarkan grafik fungsi eksponen, dan kita akan pelajari bahwa fungsi eksponen itu ada fungsi pertumbuhan dan fungsi penurunan. Oke, yuk ikuti video Miss dari awal sampai akhir, pahami dengan baik, dan jika ada yang mau ditanya nanti kita diskusikan ya di video kelas. Yuk mulai belajar dengan Miss. Oke, anak-anak Miss, sekarang kita akan lanjut materi mengenai grafik fungsi eksponen. Nah, kita kenali dulu ya bentuk umumnya gimana. Bentuk umumnya Y sama dengan B kali A pangkat Fx, oke? Dimana B-nya tidak boleh sama dengan 0 dan A-nya juga nggak boleh sama dengan 0, atau dia memang harus lebih dari 0 dan tapi nggak boleh sama dengan 1, oke? Nah, kira-kira begini nanti dia bentuk dari fungsi eksponennya. Ketika Y sama dengan A pangkat X, untuk yang A-nya di antara 0 sampai 1 dia biasanya monoton turun, oke? Seperti ini, mendekati X. Nah, kalau untuk yang Y sama dengan A pangkat X untuk A lebih dari 1, biasanya dia monoton naik seperti ini. Makanya ada beberapa sifat dari grafik fungsi eksponen, dia rupanya selalu di atas sumbu X atau definite positif dan mempunyai asimtot datar. Dan yang seperti tadi itu, kalau dia untuk A-nya di antara 0 sampai 1 dia monoton turun, tetapi kalau untuk A-nya lebih dari 1 dia monoton naik. Oke, nah sekarang kita mulai bahas soalnya dari yang sederhana dulu untuk teorinya, lalu nanti kita akan bahas soal untuk yang grafiknya ya. Nah, pertama, katanya ketika populasi kelinci pada suatu pulau lipat 3 setiap tahun dan fungsinya bisa dimodelkan sebagai fx sama dengan 10 kali 3 pangkat x, dengan x adalah rasio lamanya waktu terhadap periode setengah tahun. Tentukan jumlah kelinci mula-mula. Nah, yang pertama kita selesaikan dulu ya. Jumlah kelinci mula-mulanya berarti untuk x sama dengan 0. Tadi fungsinya apa? Y sama dengan 10 kali 3 pangkat x. Berarti kalau mula-mula berarti x-nya 0, 10 kali 3 pangkat 0, 3 pangkat 01 berarti mula-mula kelincinya banyaknya adalah 10. Lalu yang kedua, katanya tentukan jumlah kelinci setelah 2 tahun. Tapi periodenya itu kan per setengah tahun. Berarti kalau 2 tahun, periodenya ada berapa banyak? Berarti ada 4. Sehingga x-nya sama dengan 4. Sehingga banyak kelinci untuk selama 2 tahun itu Y sama dengan 10 kali 3 pangkat X. X-nya jadi 4. Maka jadi 10 kali 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu 81. Berarti 10 dikali 81 sama dengan 810 lah banyak kelincinya. Oke, nah kita lanjut sekarang ya. Gimana sih cara menggambar grafik fungsi eksponen? Nah, di sini kita disuruh untuk menggambar grafik fungsi untuk yang Y sama dengan 1/3 pangkat X, itu untuk yang A-nya di antara 0 sampai 1, dan untuk yang Y sama dengan 2 pangkat X untuk yang A-nya lebih dari 1. Nah, ini sudah Miss buat. Nah, tips dari Miss, silahkan kalian buat dulu tabelnya, oke? Tabel seperti ini untuk X kita ambil dari min 3 sampai positif 3. Lalu untuk Y-nya kita carilah. Sehingga kalau untuk X yang sama dengan min 3 berarti 1/3 pangkat min 3. 1/3 ini kan 3 pangkat min 1, 3 pangkat min 1 di pangkat min 3 berarti jadi 3 pangkat 3 berarti jadi 27. Maka kita buatlah untuk Y-nya untuk X sama dengan min 3, Y-nya 27. Lalu ini berarti 1/3 pangkat min 2 jadi 9. Yang ini jadi 3. Nah, untuk X sama dengan 0 berarti 1/3 pangkat 0 1. Untuk X sama dengan 1 berarti 1/3 pangkat 1 1/3. X sama dengan 2 1/3 pangkat 2 jadinya 1/9. Yang ini jadi 1/27. Oke, nah kalau sudah seperti ini tinggal kita hubungkan titik-titiknya. Nah, ketika X sama dengan minus 3, ini kan berapa Y-nya? 27, berarti
kita buat titik penghubungnya. Oke, ke sini. Nah, baru tuh kita buat. Nah, ini dia ya. X sama dengan min 3, Y-nya 27. Untuk X sama dengan min 2, Y-nya berapa? 9. Berarti ini ke sini ya. Oke. Lalu untuk X sama dengan min 1, Y-nya 3. Dan untuk X sama dengan 0, Y-nya 1. Nah, ini dia juga salah satu dari sifat fungsi eksponen, dia selalu memotong di titiknya 0,1 di sini. Dia selalu memotong di sini, oke? Lalu untuk X sama dengan 1 berapa Y-nya? 1/3. Untuk X sama dengan 2 berarti Y-nya 1/9. Ini kan kita hubungkan. Lalu untuk X sama dengan 3, Y-nya 1/27. Oke. Nah, ini dia. Jadi, titik-titik inilah yang kita hubungkan sehingga dia akan membentuk sebuah grafik. Kita hubungkan ya. Oke. Nah, jadi kalau kita teruskan nanti dia akan mendekati sumbu X. Tapi dia tidak pernah turun dari sumbu X atau di bawah sumbu X. Dia selalu di atas sumbu X, makanya grafik fungsi eksponen dia selalu definit positif. Oke, lalu bagaimana untuk asimptotnya? Asimptotnya dia selalu mendekati gimana? Garis sumbu Y sama dengan 0. Berarti dia punya asimptot datar Y sama dengan 0. Nah, setelah itu, nah kalau kita lihat arah grafiknya, dia kan selalu monoton gimana? Monoton turun. Sehingga benarlah bahwa untuk A di antara 0 sampai 1, grafiknya, arah grafiknya selalu monoton turun. Dia selalu mendekati untuk sumbu X tetapi tidak pernah di bawah dari sumbu X. Oke. Nah, selanjutnya untuk Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, kita cari ya, tentukan dulu nilai-nilai dari si Y-nya. Nilai Y-nya berarti untuk X sama dengan min 3, berarti Y sama dengan 2 pangkat minus 3. Berapa 2 pangkat minus 3? 1/8. Ini 1/4. Lalu 2 pangkat minus 1 setengah. 2 pangkat 0 1. Lihat kan, dia selalu memotong di titik mana? 0,1. Lalu 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8. Nah, seperti tadi juga kita hubungkan titik-titiknya. Untuk X sama dengan min 3, berapa Y-nya? 1/8, berarti di sini ya. Oke. Untuk X sama dengan min 2, Y-nya 1/4. Untuk X sama dengan min 1, Y-nya setengah. Oke. Untuk X sama dengan 0, Y-nya 1. Untuk X sama dengan 1, Y-nya berapa? 2. Untuk X sama dengan 2, Y-nya 4. Lalu untuk X sama dengan 3, Y-nya 8. Nah, ini dia. Oke, nah titik-titik ini juga lah yang kita akan tarik, kita hubungkan sehingga membentuk sebuah grafik. Nah, kita hubungkan ya. Oke, lihat arah grafiknya. Arah grafiknya dia monoton naik. Inilah untuk yang A-nya lebih dari 1, terlihat bahwa grafiknya memang monoton naik dan dia selalu berada di atas sumbu X. Oke. Dan kalau seandainya kita buat lagi X sama dengan min 4, min 2, dia akan terus makin mendekati di mana? Di garis atau garis Y sama dengan 0. Berarti inilah dia juga punya asimptot datar, yaitu Y sama dengan
0. Begitu dia. Jadi terlihat ya perbedaannya, kalau ini tadi untuk yang A-nya di antara 0 sampai 1, arah grafiknya monoton turun. Kalau untuk yang A-nya lebih dari 1, arah grafiknya monoton naik. Nah, kita beri nama ya grafiknya. Ini grafik Y sama dengan 2 pangkat X, dan ini untuk grafik Y sama dengan 1/3 pangkat X. Oke, nah semoga kalian dapat memahami dengan baik ya anak-anak Miss. Nah, untuk kelang-kelangnya, kalau kalian boleh di rumah buat lebih panjang lagi supaya intervalnya lebih tepat. Kalau ini kan belum tepat intervalnya, tetapi ini hanya sebagai contoh. Oke, supaya kalian lebih mudah memahaminya. Nah, semoga apa yang kita pelajari ini dapat dipahami dengan baik. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa ya, benar-benar ditonton dengan baik, jangan ada yang skip. Nah, kalau tadi kita sudah belajar mengenai fungsi eksponen dan menggambar grafiknya, nah sekarang fungsi eksponen itu bisa juga dibagi menjadi fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan. Saat kapan dia dikatakan fungsi pertumbuhan? Ketika A-nya lebih dari 1. Oke? Nah, ketika A-nya di antara 0 sampai 1, itulah yang dikatakan sebagai fungsi peluruhan. Makanya faktor A-nya itu 1 ditambah R rasionya. Kalau untuk peluruhan 1 dikurang R. Nah, contoh soalnya misalkan jumlah penduduk di suatu kota pada tahun 2018 sekitar 2 juta jiwa. Andaikan laju pertumbuhan sekitar 10% per tahun, perkirakan jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2021. Berarti kita buat dulu pemodelan fungsinya. Sehingga kita lihat ya. Kita lihat berarti ini Y sama dengan gimana? Berapa rasionya? 10% kan? 10% itu bisa jadi 0,1. Berarti awalnya berapa? Berarti B-nya itu 2 juta jiwa. Sehingga 2 juta dikali A-nya faktornya kan 1 tambah R. Berarti 1 ditambah R-nya 0,1 pangkat X. Oke? Nah, berarti menjadi 2 juta jiwa dikali 1 tambah 1 itu 1,1 pangkat X. X-nya ini lihat tahun berapa yang diminta? 2021. Nah, karena rasionya itu kan per tahun, berarti dari 2018 ke 2021 ada berapa kali terjadi perubahan? 3 kali, berarti X-nya sama dengan 3. Maka ini menjadi 2 juta dikali 1,1 pangkat 3 itu 1,331. Sehingga kalau kita cari berarti 2 juta dikali 1,331 itu dapatlah 262. Berarti 2.662.000 jiwa lah jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2021. Nah, oke, selanjutnya gimana sih contoh untuk yang peluruhan? Biasanya untuk contoh yang peluruhan itu berarti yang mengalami penyusutan, penurunan harga untuk tiap periodenya atau sebagainya ya. Nah, sekarang kita lihat nilai jual sepeda motor baru adalah 25 juta. Jika nilai jual sepeda motor mengalami penyusutan 20% per tahun, berapa nilai jual sepeda motor 3 tahun ke depan? Berarti dia mengalami penyusutan ya. Sehingga ini menjadi fungsi peluruhan. Kita modelkan berarti Y sama dengan B-nya apa? Si 25 juta dikali. Nah, faktornya apa? Jadi yang satu kurang R dipangkatkan X. Sehingga ini jadi 25 juta dikali 1 kurang R-nya berapa? 20%. 20% itu kan kalau dibuat ke desimal menjadi 0,2. Berarti 1 kurang 0,2 pangkat X. Maka hasilnya menjadi 25 juta dikali 1 kurang 0,2, 0,8. Untuk X-nya karena ini per tahun, berarti karena diminta 3 tahun ke depan, maka X-nya sama dengan 3. Sehingga ini 25 juta dikali 0,8 pangkat 3 itu sama dengan 0,512. Nah, kita carilah berapa hasil dari 25 juta dikali
0,512. Maka hasilnya adalah 12.800.000. Sehingga nilai jual sepeda motor kalau di awal 25 juta dan setelah 3 tahun kemudian dengan mengalami penyusutan 20% per tahun, nilai jualnya menjadi 12.800.000. Oke? Jadi semoga dapat dipahami bagaimana penggunaan fungsi eksponen untuk yang fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhannya. Gimana anak-anak nih? Semoga kalian sudah memahami gimana sih grafik fungsi eksponen, gimana bentuk dari fungsi eksponen, lalu memahami penyelesaian soal mengenai fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan. Jadi tetap ikuti video-video dari Miss, jangan ada yang dilewatkan agar kalian dapat memahami materi dengan baik. Oke, sampai ketemu kembali di video Miss selanjutnya. See you!